Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuroma Hidayatinisa dengan NIM 1262042031666 dari Tadris Matematika 3J akan menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika dengan membuat video yang bertemakan tentang konsep dan sistem bilangan. Berikut penjelasannya, yang terdiri atas angka Hindu-Arab, bilangan pecahan desimal, bilangan negatif, bilangan irasional, logaritma, segitiga Pascal, dan terdapat konsep aljabar yang terdiri atas teorema Pythagoras, persamaan kuadrat, sistem persamaan linier, dan matriks determinan. Kemudian juga terdapat konsep geometri. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang angka Hindu-Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut dengan angka Arab atau angka Hindu-Arab karena berasal dari India kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algorithm The Numer Indorum yang terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi, dan dari bagian barat kawasan Islam, angka Hindu-Arab beserta sistem desimalnya masuk ke dalam Eropa yang terpenting oleh Fibonacci dengan buku Liber Arabic pada tahun 1202. Selanjutnya, ada bilangan pecahan desimal. Menurut sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai dari Mesir kuno. Karena Brahmagupta dalam Brahmasputra Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut adalah Al-Khalazadi. Kemudian pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Hosi, Miftah al-Hisab, dan dilanjutkan oleh Simon Stevin dengan menulis Ladisme pada tahun 1585. Selanjutnya juga terdapat bilangan negatif. Bangsa Mesir pada zaman dahulu telah mengenal bilangan negatif. Kemudian bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif itu diduga dengan ditandai kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif ini lebih maju di India karena Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Selanjutnya terdapat bilangan irasional. Mengenai bilangan irasional, perguruan Pythagoras itu telah menganggap semua bilangan adalah rasional. Kemudian penanganan bilangan irasional ini secara tepat baru dimulai pada abad ke-19 adalah pada masa Dedekind dalam bukunya yaitu Statistic and the Irrationalists atau Continuity and Irrational Number pada tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Kemudian ada logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostaphylresis, yaitu perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang yang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus as-Sadafi al-Misri. Kemudian logaritma ini ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan Jos Burgi. Pada tahun 1550 sampai 1617 itu di John Napier dan 1552 sampai 1632 itu Jos Burgi. Selanjutnya ada segitiga Pascal. Nama segitiga Pascal ini telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal karena mungkin secara independen matematikawan Cina dan Muslim atau Persia masing-masing menemukan segitiga tersebut. Antara lain Caixin atau Jiaxin telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan pada tahun 1050-an, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Juga mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal. Yang paling tua, segitiga Pascal ini berasal dari India dengan apa yang disebut Meru Prastra yang berasal dari abad ketiga atau keempat, sehingga segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal, yaitu Triangle Arithmetic pada tahun 1654. Selanjutnya juga terdapat konsep aljabar, yang mana terdiri atas teorema Pythagoras,
Yaitu teorema ini dinamai dengan Pythagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris. Tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya itu. Kemudian teks kuno dari India juga telah mengenal tentang teorema Pythagoras jauh sebelum Pythagoras juga. Selanjutnya yang kedua ada persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia dulu telah menggunakan suatu algoritma, yaitu melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misalnya dalam Papyrus Berlin atau suatu naskah Mesir kuno, yaitu pada tahun 2160 sampai 1700. Kemudian Euclid dalam buku data yang membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat, namun menggunakan kuantitas geometri juga. Dalam buku Arithmetic Diopantus itu juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, kemudian matematikawan India juga telah menggunakan cara yang ekuivalen dengan rumus persamaan kuadrat. Setelah itu, Brahmagupta menggunakan cara yang mirip dengan Babilonia pada itu, tetapi dengan variasi yang lebih baik termasuk dengan kuantitas negatif. Perkembangan penting berikutnya oleh algoritma yang menulis tipe-tipe persamaan kuadrat itu juga dengan mengabaikan akar 0 maupun negatif. Kemudian beliau juga menyusun 6 persamaan kuadrat yang mana setiap tipe persamaan kuadrat itu diselesaikan dengan menggunakan diagram geometris dan prinsip melengkapkan kuadrat. Selanjutnya yang ketiga ada sistem persamaan linier, yang mana bangsa Babilonia dulu diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan ini. Kemudian ditulis pada sebuah batu tertulis oleh bangsa Babilonia. Setelah itu bangsa Cina sekitar tahun 200 hingga 100 telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan linier ini juga. Setelah itu yang keempat ada matriks dan determinan, yang mana perkembangan konsep determinan ini muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan. Setelah itu, determinan pertama kali digunakan oleh Carl Gauss dalam Discrimination Arithmetic, yang mana eliminasi Gauss yang telah digunakan di Cina tahun 200 ditemukan pada karya Gauss tentang studi orbit asteroid Pallas. Selanjutnya yang terakhir terdapat konsep geometri, yang mana pengetahuan Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia ini. Kemudian pada peradaban Mesir kuno terdapat Papyrus Rhind berisi masalah matematika dan pecahannya terkait dengan aritmatika dan geometri. Kemudian, pada peradaban India kuno juga mengetahui geometri pada Subhasutra adalah mengenai transformasi bentuk bangunan datar ke bentuk bangunan datar yang lain dengan luas yang sama. Setelah itu, dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno ini, yang mana sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno itu berasal dari Euclid dengan bukunya yang berjudul Elements yang terdiri atas 13 buku. Setelah itu, selanjutnya perkembangan terpenting dalam bidang geometri itu terjadi pada masa peradaban Islam, Arab, dan Persia, yaitu tentang rintisan geometri non-Euclidean mengenai tema keliling, luas, dan volume. Dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Bahani ini. Kemudian pada abad-abad selanjutnya studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus yang kita kenal saat ini. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai ruang. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.